Selamat pagi Pak Ramli. Selamat pagi Bu Ya, Gita. gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak Ibu ini bisa bertemu pada pagi hari ini. Terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama Pak Hamid, gimana kabar keluarga? Baik-baik juga. Alhamdulillah. Selalu. Saya berdoa semoga senantiasa demikian juga untuk keluarga Bu Gitanya. Nah, terima kasih Pak Hamid yang memang itu yang kita harapkan semuanya. Terima kasih. Saya juga senang dengan Anda pada hari ini, dan hari ini juga kita membicarakan tentang peningkatan coaching Pak Hamid ya. Nah, di sini saya ingin memberikan dukungan kepada Pak Hamid. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak Hamid ya? Terima kasih Bu Beta, ini terkait dengan kegiatan coaching saya. Alhamdulillah panjenengan bisa membantu saya untuk meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Itu buat saya. Baik Pak Hamid, saya mendukung, pada dasarnya saya mendukung semua hal yang Pak Hamid kerjakan. Nah, kira-kira di dalam pertemuan kita hari ini, bagian mana yang akan Pak Hamid fokuskan untuk observasi? Nah, makasih Bu Beta. Insya Allah ini kaitannya dengan saya itu mendengarkan aktif. Terus kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna. Nanti kan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching. Nah itu yang kaitannya dengan pertanyaan bermakna. Oke Pak Hamid, saya sudah mencatatnya. Kemudian menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Gini, saya itu percaya nih, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna bagi saya dalam proses coaching. Nah, kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini, harapannya itu saya akan bisa lebih baik dalam membimbing coaching saya dalam meningkatkan pengembangan diri mereka. Itu yang saya harapkan. Pak Hamid, saya paham. Kemudian kira-kira apa ya yang menjadi harapan Pak Hamid dalam observasi kita nanti? Saya berharap ini observasi ini memberikan umpan balik positif yang membangun, yang dapat membantu saya bisa berkembang lagi, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Harapannya. Oke Pak Hamid, semoga apa yang menjadi harapan Pak Hamid itu bisa terlaksana dan bisa menjadi seorang remaja yang aktif dalam mengajukan pertanyaan terhadap coachingnya Pak Hamid. Sekarang Pak Hamid bisa memanggil coachingnya Pak Hamid untuk sama-sama dengan kita dalam bekerja pada siap. Monggo Pak Agus. Waalaikumsalam. Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana sehat semuanya nih? Keluarga sehat alhamdulillah. Yang juga karena sudah mulai musim hujan agak dingin ini Pak. Lebih seger ini. Tempatnya Pak Agus sudah hujan. Iya, Udah. Masa belum? Belum. Masa sekali. Terima kasih. Ini Pak, kedatangan saya kali ini saya ingin mendapatkan impian dari panjenengan terkait dengan pekerjaan aksi nyata di PMN. Jika teman-teman rata-rata sudah banyak sertifikat yang didapat, ada 10, 20, ini saya kok masih 2. Jadi ada beberapa kendala di situ dari pekerjaan. Mungkin ada saran dari kritik dari Pak Hamid. Sebelum apa itu melanjutkan terkait dengan strategi dan trik, mungkin kalau dari rentang nilai 1 sampai 10 itu yang sudah panjenengan lakukan itu sampai mana? Kalau rentang 1 sampai 10 ya masih 2 dan 3 itu. Oh gitu. Dari sisi topik sebegitu banyak, saya hanya masih
Masih dua. Kemudian yang belum dinilai ada 4. Ada 4. Terima kasih. Berarti memang kita perlu membuat trik atau strategi yang mana trik dan strategi tadi nanti akan memberikan nilai positif kepada kita. Yang penting semangat. Kalau semangat ini Semangat. ya semangat karena dipicu oleh teman-teman yang sudah bersertifikat banyak. Sehingga akhirnya saya masuk kalau mungkin tuwek ya seperti itu. Amin. Jadi saya juga. Tapi permasalahan di PM saya itu ini karena aksi nyata kok sering ditolak gitu Pak. Ada 3 yang ditolak gitu. Nah gini kira-kira nih kita kan introspeksi ya. Ya. Penolakannya itu sebelah mana? Kemudian kita tentukan bagus. Ya. Kan ada kriteria sebenarnya di setiap aksi nyata itu ada kriteria yang harus minimum yang dipenuhi. Nah, misalkan terkait dengan Merdeka Belajar itu kalau diambil sebagai program pembelajaran itu kan berarti harus ada strukturnya, mulai dari tujuan, kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya, kemudian ada refleksinya, umpan balik dan dokumentasi. Apakah 5 poin kriteria ini sudah terpenuhi atau tidak? Nah itu juga harus kita perhatikan bagus. Berikutnya kira-kira kalau dari tampilan dan seterusnya itu comot sana colok sini atau mungkin apa itu pure alami dari buatan dari Pak Agus atau tidak. Nah, karena ada namanya detektor untuk plagiarisme, diplagiasi. Kalau dari pengalaman saya Pak, itu yang 2 yang disetujui itu memang saya buat sendiri. Oh gitu. Buat sendiri. Kemudian itu memang saya saya sharekan kaitan dengan kurikulum. Kenapa kurikulum berubah itu materi saya buat sendiri sesuai dengan yang di PMM itu. Kemudian saya buat PPT, saya tampilkan di kelas, kemudian juga saya saya foto, bukan video, ini foto-foto. Kemudian saya refleksikan. Cuma ini kalau menurut saya apakah juga bisa selain dari refleksi berupa paper itu kan gitu ya, itu apakah juga bisa lembaran ya Google Form atau gimana bisa? Sangat bisa. Kalau nanti Pak Agus menginginkan umpan baliknya atau refleksinya itu dari online form, itu nanti jenengan bisa nanti unduhnya itu screenshotnya itu di bagian respon atau jawaban. Oh respon. Itu nanti ada di Jaktif itu respon atau jawaban itu individu yang itu nanti baru di screenshot. Yang di situ juga ada nama, kemudian beberapa poin-poin yang diisikan isian dari tadi. Kalau saya lihat dari pengajaran teman-teman itu apakah harus pakai Canva? Sebenarnya Canva itu untuk mempermudah. Banyak program-program yang bisa digunakan, software yang bisa digunakan selain Canva, mungkin bisa pakai PPT, juga PPT bisa, sangat bisa. Nah, sekarang itu kan dengan Office yang baru, itu kalau pakai Power Plug itu sangat luar biasa. Power Plug itu penggunaan interaktifnya bisa digunakan seperti flash, pakai Power Plug itu. Kalau jenengan lebih mampu lagi pakai VB, Visual Basic, lebih bagus lagi. Memang goalnya kan hanya pada ini memunculkan sertifikat itu. Betul. Jadi kalau memang di PMM itu tidak membatasi lah, kita pakai apapun boleh. Tapi gini bagus, ini sederhananya gitu. Kadang-kadang kita itu yang membuat kita itu lama, membuat kita itu susah untuk dapat juga itu karena kita itu terlalu idealis. Padahal kalau sudah memenuhi kriteria yang ada itu sudah. Nah ini terkait seperti yang saya jelaskan. Kalau rencana saya sendiri untuk mengejar ketertinggalan saya Pak, jadi mungkin akan segera saya lakukan hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu kebetulan saya ada jam mengajar, jadi nanti setelah ini saya akan buat materi, kemudian saya
keluarkan di kelas. Oh, gitu. Ya, Oke. kemudian saya ambil dokumentasinya sekalian refleksinya. Itu mungkin bagi bukti fisik kalau paham itu bisa ditangkap. Mungkin itu sebagai prioritas mungkin ada yang bisa diambil topik mana mungkin Mungkin prioritas saya di ini makanya konseling ya. Sesuai dengan mapel gitu ya. Kalau mapel kan kalau mapel saya memang konseling ambil, tapi kan dari sisi apa istilahnya banyak materi di situ. Oh, saya pilihan pilihan kan tapi banyak. Contohnya di kesehatan itu apa yang makan gizi remaja SMP. Gizi remaja SMP. Nanti kita bisa langsung kerjasama dengan teman-teman guru bahasa Indonesia. Oh, iya. Mungkin adakah apa itu rintangan kendala atau mungkin gambaran kalau buat hampir tidak ada. Tidak ada ya, Pak, ada. Mungkin nanti saya juga akan ingin Pak kolaborasi dengan beberapa. Oh, alhamdulillah. Perlu Pak Agus memang. Jadi kolaborasi itu penting dengan teman-teman sejawat. Bahkan kolaborasi itu bisa di PMN itu. Bisa. Itu bisa seperti itu. Jadi satu materi dibuat oleh beberapa teman. Ya. Kemudian yang membedakan itu di umpan balik dan dokumentasi. Karena kita bukti otentiknya memang harus dilampirkan dari dokumentasi itu. Tapi untuk materinya boleh sama itu namanya kolaborasi dan tidak akan kena apa itu plagiasi dengan cara yaitu Pak Agus nanti membuat di beberapa software yang presentasi tadi bisa pakai apa itu Canva, bisa pakai apa itu PPT atau yang lain. Itu mungkin sebagai komitmen kita harus mungkin kita perlu mungkin komitmen apa ya? Komitmen saya ini segera saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Targetnya juga saya akan kejar sertifikat yang banyak. Kemudian saya juga karena komitmennya ini juga akan meningkatkan pendidikan sekolah kita. Betul. Jadi di supervisi manajemen BBPMP itu ada Pak. Jadi nanti bisa cek ketika kita aktif guru-guru dalam satu lingkup sekolah itu melakukan aktivitas terkait dengan BMM itu bisa kita lihat perubahan warna apa saja Superman itu. Terima kasih luar biasa Pak Agus bantuannya. Mohon maaf ini berhubung dengan waktu dan kesempatan mungkin bisa kita sambung di lain hari. Kemudian hanya sampai di sini saja kita bisa melakukan apa itu coaching. Terima kasih Pak Amit atas bimbingannya, kemudian atas trik-triknya, atas membangun semangat. Saya akan lebih semangat lagi setelah ketemu Wahdi dengan ini. Kalau begitu saya kira sudah cukup, saya mohon pamit. Terima kasih. Saya akan segera langsung Saya acara. tapi selalu semangat Pak Giri. Matur suwun Pak Amit. Waalaikumsalam. Oke, Pak Hamid, setelah Pak Hamid melakukan coaching dengan coaching tadi, saya ingin membahas mengenai hasil observasi dan catatan saya yang telah saya lakukan ya Pak Hamid ya. Yang saya ingin tahu adalah sekarang ini bagaimana Pak Hamid itu menilai performa dalam kompetensi. Terima kasih Bu Beta, terima kasih. Saya sudah merasa bahwa saya sudah melakukan yang baik dalam kompetensi itu. Mengapa ya? Apa yang membuat Pak Hamid itu merasa demikian? Tadi sudah saya lakukan dan saya merasa telah mampu meningkatkan aktivitas dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bermakna dengan baik. Ya saya sudah melihatnya demikian Pak Hamid dan kemudian kalau boleh saya berbagi mengenai pengalaman saya, memang ya Pak Hamid itu sudah melakukan proses mendengarkan aktif dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian apa pendapat Pak Hamid tentang ini? Terima kasih, senang Bu. Nah,
senang dan gembira ini. Kan tentunya apa yang menjadi umpan balik dari Bu Beta ini sangat membuat menjadi sesuatu umpan positif kepada saya. Ya, ya Pak Hamid, walaupun Pak Hamid nanti sudah melakukan proses mendengarkan dengan baik dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, namun masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam alur tinta ini ya Pak Hamid ya. Nah, itu masih sedikit, masih belum sesuai dengan standar alur tinta. Nah, bagaimana pendapat Pak Hamid mengenai ini? Mungkin saya tadi juga merasa ini ada satu poin yang saya harus tekankan kepada coach saya, yaitu terkait dengan orientasi manajemen waktu mungkin ya. Itu salah satunya, dan juga terkait dengan komunikasi aktif tadi. Ya. Dari melihat flashback tadi ya Pak Hamid ya, kira-kira apa yang bisa Pak Hamid ambil untuk meningkatkan performa ini Pak Hamid? Tentunya akan selalu mengupdate diri kita, yaitu melakukan latihan dan latihan exercises terus, yaitu untuk lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot dan lebih efektif untuk coach saya. Iya Pak Hamid, itu memang langkah yang baik sekali. Kemudian di depannya saat mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik, dan Pak Hamid supaya ke depannya ada peningkatan, ada perbaikan, itu yang kita harapkan semuanya ya Pak Hamid ya. Semuanya itu kan perlu ada peningkatan. Pak Hamid, nah apa yang sudah Pak Hamid peroleh dari proses yang telah kita lakukan ini? Terima kasih Bu Beta. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih sekali lagi atas bimbingan, umpan balik, responnya terhadap hasil coaching saya tadi. Semoga ini menjadi nilai tambah bagi saya untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, meningkatkan apa itu mendengarkan aktif, juga merumuskan pertanyaan berbobot. Ya, Pak Hamid, sama-sama terima kasih ya. Saya mengharapkan dengan pertemuan supervisi kita hari ini, Pak Hamid juga bisa menularkan teman-teman akan jawab. Pak Hamid ya, Pak Hamid juga ada beberapa hal yang punya harapan yang luar biasa sekali, sehingga saya mengharapkan juga teman-teman itu ikut, bukannya apa ya Pak, mencontoh atau Pak itu nanti Pak Hamid dan Pak Hamid berbagi mau mendengarkan kepada. Terima kasih, Insya Allah. Terima kasih Bu. Ya, oke Pak Hamid, saya rasa sudah cukup sekian dulu. Kami silakan Pak Hamid melanjutkan. Terima kasih Bu Beta. Terima kasih.